Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya sebagai moderator pada presentasi kali ini dan juga rekan-rekan saya dari kelompok RC03 akan menyampaikan sedikit tentang produk usaha kami yaitu ayam geprek. Dengan pembagian kelompok yaitu yang pertama ketua kelompok Raffi Ramadan, lalu ada administration sosial media itu Najib Wiharjanto, ada pengembang produk Harian Demuti, desain produk Robi Hardinata, penanggung jawab produksi Dinda Sela. Lalu untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini pada slide pertama saya akan mengenalkan tentang usaha kami, yaitu dengan nama usaha Print Ayam Geprek. Nah, kenapa kami mengambil nama usaha Print Ayam Geprek ini? Karena kami terinspirasi dari codingan di dalam Python. Nah, selanjutnya di sini kami akan menampilkan produk dari pembuatan yang telah kami lakukan. Kami telah melakukan demo produk pada minggu pertama di Oktober, yaitu seperti ada tampilan gambar, ada ayam sudah digeprek, 2 sambal yang telah kami siapkan, dan ayam geprek yang sudah siap dimakan. Selanjutnya di sini kami akan menyampaikan visi misi dari Print Ayam Geprek. Visi kami adalah menjadikan usaha ayam geprek yang kreatif dan menjadi pilihan utama pelanggan dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Misi kami adalah terdiri atas 5, yaitu menyediakan menu ayam geprek yang berinovasi dengan cita rasa yang berbeda. Yang kedua, melakukan promosi melalui berbagai media komunikasi. Yang ketiga, menyediakan pelayanan yang dapat membuat pelanggan menjadi nyaman. Yang keempat, memberikan kepuasan maksimal terhadap para pelanggan. Dan yang terakhir, mengembangkan hubungan yang baik dengan supplier. Selanjutnya ada pendahuluan atau latar belakang. Geprek sendiri itu adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti dipukul, ditekan, atau dilumatkan. Ayam geprek berarti ayam yang dipukul. Hidangan ini mirip dengan masakan Jawa tradisional yaitu ayam penyet. Hidangan ayam geprek menjadi populer di Indonesia sekitar tahun 2017. Banyak restoran lain di seluruh Indonesia yang turut menyajikan hidangan ini. Usaha ayam geprek merupakan suatu inovasi ide makan dari ayam geprek tepung yang digeprek dan dicampur oleh cabai dan rempah-rempah yang diulek. Ayam geprek menjadi makanan favorit di masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa karena memiliki harga yang terjangkau dan enak. Untuk itu kami membuat produk dan mengembangkan varian-varian yang ada pada ayam geprek ini. Harapannya dari produk usaha ini dapat menjadi fondasi awal kami dalam merancang dan mengembangkan suatu usaha wirausaha yang dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain yang membutuhkan. Sebagai mahasiswa informatika ITERA, kami tidak hanya terpaku pada ilmu yang dipelajari seperti komputer, tetapi mempelajari ilmu lain seperti wirausaha ini. Dalam proses membuat produk membutuhkan tim untuk membantu dalam mendirikan suatu usaha. Dalam wirausaha terdapat persaingan usaha yang dilakukan orang lain. Persaingan inilah hal yang wajar dalam suatu dunia usaha. Untuk itu kami menjabarkan beberapa keunggulan dan keunikan dari produk yang kami buat. Produk ayam geprek ini tentu dapat saja persaingan yang cukup berat. Untuk mengatasi hal tersebut, kami menaruhkan keunggulan produk kelompok kami yaitu mengadakan varian yang unik, memenangkan persaingan dari produk lain. Beberapa varian yang kami sediakan pertama adalah nasi daun jeruk dan varian kedua adalah ayam geprek sambal hijau. Untuk varian normal yang kami jual adalah ayam geprek sambal merah. Dengan adanya varian ini harapannya dapat menarik konsumen untuk membeli produk yang kami tawarkan dengan mendapatkan kepuasan seperti layanan dan nilai jual produk kelompok kami. Selanjutnya di sini ada deskripsi produk atau layanan. Produk yang kami hadirkan di sini bergerak di bidang kuliner, yaitu ayam geprek. Kami menamai usaha kami dengan nama Print Ayam Geprek. Di sini kami menghadirkan produk ayam geprek yang berinovasi. Kami memberikan pilihan nasi dan juga sambal kepada para pelanggan. Nasi kami hadirkan dengan 2 jenis macamnya, yaitu nasi putih dan juga nasi daun jeruk. Di dalam varian sambal kami juga menghadirkan 2 macam jenis sambal, yaitu sambal geprek hijau dan sambal geprek merah. Di sini dalam pembuatan hampir sama keduanya, namun mempunyai perbedaan dari segi rasa dan sambal hijau lebih segar dibandingkan sambal merah. Di sini kami melampirkan contoh varian produk dari demo produk yang telah kami buat di awal Oktober. Selanjutnya di sini ada deskripsi produk atau layanan. Kami menyiapkan layanan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Di sini kami telah membuat sosial media dan poster untuk memberikan informasi terkait produk kepada para pelanggan dan kami juga telah mencantumkan nomor WhatsApp untuk memberikan kontak person kepada para pelanggan. Di sini kami menyediakan langganan sebagai berikut. 1. Penjualan menggunakan sistem food truck.
Penjualan ayam geprek ini menggunakan sistem food truck di mana kami menjual ayam geprek dengan menggunakan mobil. Sistemnya di sini kami membuka bagasi mobil dan memasang banner sebagai adanya tanda usaha kami. Di sini juga kami menampilkan produk kami yang sudah di-packing di dalam kemasan yang sudah kami siapkan. Yang kedua, penjualan produk menggunakan sistem food delivery. Selain menggunakan sistem food truck, di sini kami juga menjual jasa dalam pengiriman produk atau food delivery. Harga yang kami tawarkan untuk food delivery hanya dalam wilayah Bandar Lampung dengan maksimum 10.000. Seperti contoh dari ITERA Kepahoman, kami tetapkan harga sebesar 6.000. Berikut sebelah kanan adalah merupakan poster produk yang telah kami buat. Selanjutnya ialah deskripsi proses produksi atau layanan. Di sini kami sudah membuat flowchart proses produksi dari usaha print ayam geprek pada kelompok RC03. Yang pertama ada start, di mana tahap perencanaan produk, kemudian ada mempersiapkan alat dan bahan. Itu dibagi menjadi dua, mempersiapkan alat dan mempersiapkan bahan. Kemudian ada tahap pembuatan produk, pemberian bumbu, dan pembagian tugas. Di sini kami 5 orang telah membagi tugas masing-masing sesuai kebutuhan dari produk tersebut. Kemudian tahap penggorengan. Pada tahap penggorengan ini selanjutnya ada tahap setelah penggorengan dibagi menjadi dua, yaitu pemberian topik ayam geprek sambal hijau dan pemberian topik ayam geprek sambal merah. Kemudian tahap pengemasan. Pada tahap pengemasan ini kami mempersiapkan beberapa varian pengemasan, yaitu menggunakan kertas. Kemudian tahap pemasaran produk. Kemudian selesai. Next. Selanjutnya ya segmen konsumen dan target geografis. Karakteristik segmen konsumen. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hobi umum umur 7-40 tahun. Jenis pekerjaan mahasiswa dan masyarakat umum. Tingkat pendapatan yaitu menengah ke bawah. Jenis gadgetnya umum. Target geografis yaitu berada di sekitar kampus. Target geografis berada di sekitar kampus ITERA, lingkungan sekitar kampus ITERA, dan masyarakat Bandar Lampung. Next. Diagram persaingan. Dalam diagram dapat dijelaskan produk yang kami memiliki keunggulan ada pada rasa dan ketersediaan. Karena pada produk ayam geprek yang kami jual tersedia varian yang berbeda dengan ayam geprek yang lain, yaitu ada varian sambal hijau dan nasi daun jeruk, sehingga konsumen bisa memilih variasi sesuai yang diinginkan. Dan untuk ketersediaan kami menggunakan 3 sistem, yaitu menjual langsung dengan mobil, sistem pre-order, dan sistem delivery, sehingga konsumen dapat mengakses produk kami dengan mudah sesuai kebutuhan. Next. Peta persaingan dan keunggulan produk. Peta persaingan dan keunggulan produk ini dibagi menjadi beberapa jenis pada proses persaingan bisnis. Yang pertama adalah pemain pendatang baru, segmen pasar yang kuat, ancaman produk substitusi, kemudian peningkatan posisi tawar dari konsumen, kemudian peningkatan posisi tawar dari supplier. Next. Nah, dari tabel perbandingan dapat kita simpulkan bahwa persaingan usaha ayam geprek itu dapat kita lihat dari segi usaha pendatang baru, segmen pasar yang ketat, ancaman produksi substitusi, peningkatan posisi tawar dari konsumen, peningkatan posisi tawar dari supplier. Next. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi promosi. Strategi promosi yang kami lakukan yang pertama yaitu pembuatan sosial media. Yang ada contohnya yaitu membuat sosial media di Instagram, yaitu sosial media kami @printayamgeprek. Lalu yang kedua pembuatan video promosi. Kami juga membuat iklan video promosi untuk menambah daya tarik masyarakat terhadap produk kami. Lalu yang ketiga pembuatan poster. Kami membuat poster untuk dibagikan via offline dan juga online untuk mengenalkan produk dan layanan kami kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu tentang print ayam geprek. Lanjut. Jalur distribusi atau penjualan. Jalur distribusi ialah penyaluran produk ke pelanggan
Saluran ini biasa disebutkan dengan distribusi channel, membagikan produk ke dalam bentuk barang yang sudah disiapkan, disajikan ke pelanggan. Lalu ada dua cara. Yang pertama yaitu direct selling. Di sini kami memberikan layanan food truck di mana pembeli dapat bertemu dengan kami dan kami membuka dalam mobil yang kami siapkan untuk menjual produk. Cara ini dilakukan secara offline. Lalu yang kedua, selain itu kami juga menyiapkan secara sosial media untuk memberikan opsi kepada customer jika ada yang ingin pemesanan melalui rumah, yaitu caranya dengan online. Indirect selling. Di sini kami memberikan pelayanan pre-order ketika ada pelanggan yang ingin memesan dalam jumlah banyak dan memesan sebelum hari produksi. Cara ini dilakukan dengan online dan offline. Lanjut. Strategi membangun loyalitas konsumen merupakan membangun kesetiaan pelanggan terhadap suatu brand atau bisnis yang dibuat. Pelanggan yang loyal akan cenderung menjadi pelanggan tetap untuk produk yang dipasarkan. Nah, di sini strategi yang kami sediakan yang pertama yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Yang kedua, mencari tahu menu kesukaan pembeli. Yang ketiga, memberikan harga promo. Yang keempat, membangun komunikasi terhadap pembeli dan kami sendiri yang menjual. Yang kelima, memasang promo yang menarik. Yang keenam, memberikan kualitas kepada produk yang kami jual. Yang ketujuh, menggunakan sistem cross-selling. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko. Manajemen risiko ialah proses dari mengidentifikasi, mengevaluasi, yaitu dapat mengendalikan ancaman dari permasalahan organisasi dari berbagai macam sumber yang ada dari kesalahan dalam perencanaan dan pengelolaan produknya dan sumber daya manusia. Dari produk kami yaitu banyaknya pesaing yang sama usaha dengan kita dan harga yang lebih terjangkau, namun kami tidak takut kalah bersaing dikarenakan kami mempunyai inovasi dari segi harga hingga produk yang telah kami buat. Next. Yaitu di sini tim atau kelompok terdapat struktur organisasi. Yang pertama itu ada ketua kelompok oleh Raffi Ramadan. Kemudian di bawahnya ada anggota. Yang pertama ada Najib Yarjanto sebagai administration sosial media. Yang kedua ada pengembang produk yaitu Haryando Muti. Yang ketiga ada penanggung jawab produksi Dinda Sela Listiana. Dan yang keempat desain produk oleh Robi Hardinata. Next. Selanjutnya itu target penjualan. Dalam target penjualan, target yang kami inginkan yaitu dicapai 1-3 bulan pelaksanaan usaha. Dalam proses pemasaran produk usaha dilakukan dengan konsep pesan antar. Apabila customer ingin memesan, caranya itu dapat menghubungi kontak yang telah disediakan pada poster ataupun media lain seperti Instagram, print ayam geprek yang sudah tersedia di Instagram. Selain melakukan pemasaran melewati media seperti poster dan media sosial Instagram, kami juga melakukan pemasaran secara langsung dengan menawarkan beberapa produk yang tersedia secara langsung di lingkungan kampus ITERA. Menawarkan secara langsung kepada customer dengan yang merupakan warga ITERA, kami menekan harga yang bersahabat untuk kantong mahasiswa, sehingga mahasiswa yang membeli produk kami akan mendapatkan kepuasan dari segi harga dan pelayanan yang diberikan, serta kualitas dari produk yang menjamin. Next. Target penjualan. Dapat dilihat pada tabel target penjualan yang terdiri dari produk-produk kami terdiri dari ayam geprek dan nasi putih, ayam geprek dan nasi daun jeruk, paket lengkap 1 dan paket lengkap 2. Dan jika di total jumlah targetnya itu mencapai Rp500.000. Next. Oke, masuk ke kebutuhan investasi. Jadi hal yang harus disiapkan yaitu yang pertama adanya BMC, lokasi pembuatan, lokasi pemasaran, alat dan bahan, serta partisipan kegiatan. Untuk modalnya sendiri yaitu ada biaya modal yang pertama untuk membeli alat-alat persiapan seperti pisau dapur dengan harga Rp15.000, ada tempat meracik tepung, sendok, peralatan masak seperti wajan dengan harga Rp50.000, ayam seharga Rp120.000 untuk ukuran 3 ekor, lalu ada tepung terigu dengan harga Rp20.000 seberat 2 kg,
Ada bumbu dapur seperti lada, merica, garam, minyak, tepung maizena. Dan alat dan bahan yang diperlukan yaitu membutuhkan biaya sebesar Rp1.120.000. Untuk urusan perizinan dan pembuatan logo itu gratis karena pembuatan logo itu oleh tim kami sendiri, dan untuk urusan izin itu gratis karena di rumah produksi. Untuk biaya operasional tetap, yaitu ada biaya iuran kelompok sebesar Rp5.000 per hari oleh anggota kelompok. Lalu ada biaya operasional tidak tetap seperti bahan baku, kemasan, produksi atau iklan, dan juga transportasi. Next. Dapat dilihat juga untuk kebutuhan investasi pada tabel berikut. Ada daftar menu, banner, pisau, wajan, kompor, dan cobek. Lalu ada nominalnya dan juga waktu yang dibutuhkan. Next. Nah, kita masuk di akhir presentasi pada kesempatan kali ini, yaitu penutup. Jadi dalam proses pembuat usaha produksi produk print ayam geprek ini, untuk pemenuhan mata kuliah kewirausahaan RC kelompok 3, kami telah membuat produk ayam geprek dengan harapan membuka lapangan pekerjaan suatu saat nanti, tidak hanya penjualan produk ayam geprek saja, namun dapat mengelola suatu usaha kewirausahaan di bidang yang lebih luas dan juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar yang memang membutuhkan. Saya tutup presentasi kali ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.